sang mentari, secerah sang pelangi. Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Duh, masuk gaya, masuk gaya. Takut, yaudahlah gak apa-apa. Aduh, masuk gaya, takut dihukum. Hari ini tadi kalian sudah mempraktekkan tentang adat kit listrik, ya, kit air, dan kit panas juga. Terima kasih atas kerjasama kalian hari ini mengerjakan kerja kelompok. Tadi sudah beberapa dipraktekkan. Oke, baiklah. Oh sebentar, ada tamu dulu. Assalamualaikum Pak, maaf saya terlambat. Waalaikumsalam. Waduh, Talita tahu nggak sekarang sudah jam berapa? Jam 8 tuh. Talita tahu nggak sekolah kita masuknya jam berapa? Iya, tahu Pak, sekolah kita masuk jam 7:15. Betul sekali, sekolah kita masuknya jam 7.15. Tapi Talita datang jam 8. Baiklah, tapi Bapak tidak ingin memarahi atau menghukum Talita. Bapak cuma mau ngobrol aja bagaimana solusinya biar nanti kedepannya Talita tidak telat lagi ke sekolah. Iya Pak, terima kasih. Awalnya saya takut dihukum lari keliling lapangan. Soalnya saya malu dilihatin teman sekelas dan kelas lainnya. Sekali lagi terima kasih Pak atas kebijaksanaan Bapak. Ya sudah, Bapak malah bangga sama Talita. Talita punya keberanian untuk datang ke sekolah walaupun telat. Biasanya kalau yang datang telat itu suka bolos. Jadi karena takut dihukum, jadi bolos sekolah. Itu bolos sekolah itu dari rumah berangkat ke sekolah, tapi nggak nyampe. Dan juga nggak pulang ke sekolah. Jadi pas waktunya pulang sekolah, ya baru ikut pulang ke sekolah. Seolah-olah nanti ngomong sama orang tua Talita sekolah. Padahal main di luar. Bapak bangga sama keberanian kamu. Pak, saya juga sempat berpikir untuk bolos karena takut dihukum. Ya, Talita juga harus bangga ya. Karena Talita punya keberanian untuk menghadapi masalah. Dalam hal ini datang terlambat ke sekolah, ya. Walaupun sempat berpikir untuk bolos juga tadi ya karena takut dihukum. Nah, itu harus dipertahankan. Kita bisa mempertahankan prinsip untuk menghadapi masalah apapun masalahnya. Tapi harus ditambahkan nih, ya kebaikan yang baru. Siap nggak? Nih, sekarang Bapak mau tanya sama Talita. Kenapa sih Talita sering datang terlambat? Pasti Talita punya alasannya. Bisa dijelaskan ya sama Bapak? Iya Pak, soalnya saya kalau tidur suka larut malam karena keasikan main HP sampai lupa waktu. Oh, jadi itu penyebab Talita sering datang terlambat. Oke, sekarang kita bicarakan tentang keyakinan atau kesepakatan kelas dan sekolah yang sebelumnya kan Talita sudah tahu juga, sudah Bapak share juga di grup dan di kelas juga sudah dipampang gitu kan. Nah, dari kejadian ini kira-kira apa yang belum ditunjukkan nilai-nilai positif dari Talita dari kejadian ini? Iya Pak, saya tidak menghargai waktu dan disiplin waktu Pak. Betul, tidak menghargai waktu dan tidak disiplin waktu. Ada lagi nggak kira-kira? Ayo coba sebutkan. Apalagi ya Pak, tidak menghargai teman kelompok dan Bapak mungkin Pak? Ya, betul. Dengan kamu datang terlambat, kamu
kamu tidak menghargai waktu dan juga tidak menghargai teman-teman. Apalagi teman-teman kelompok Talita. Tadi kan Bapak sedang praktek tuh. Mungkin ada beberapa materi yang tertinggal yang harusnya bisa dibantu sama Talita, yang harusnya Talita bisa berkontribusi lagi nanti dalam pembelajaran. Tapi dengan datang terlambat, Talita nggak bisa ngebantu mereka, nggak bisa bekerja sama, nggak bisa berkolaborasi atau berkontribusi hasil karya kelompok. Nah, dengan datang terlambat juga itu akan menurunkan kedisiplinan seseorang. Ya, jika tidak disiplin waktu, itu akan membuat orang melanggar atau mengingkari dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Ya, dengan tidak disiplin waktu, itu akan membuat orang tidak bertanggung jawab dan tidak menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Pak, saya menyesal telah merugikan diri sendiri dan orang lain. Udah, nggak apa-apa. Sekarang Bapak tanya nih sama Talita. Talita cita-citanya nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Ayo. Saya mau jadi direktur perusahaan, Pak. Wah, hebat. Bagus itu cita-citanya jadi direktur perusahaan. Tapi bisa nggak ya seseorang itu jadi direktur perusahaan? Kan jadi direktur perusahaan itu harus jadi karyawan dulu tuh. Bisa nggak ya karyawan kalau sering telat, sering nggak masuk, jadi direktur perusahaan? Bisa nggak? Bisa nggak ya kira-kira ya? Coba Talita pikir. Sepertinya tidak bisa, Pak. Malah bisa-bisa saya dipecat dari pekerjaan saya gara-gara saya sering telat. Ya, betul sekali. Itu Talita sudah paham. Lain kali harus disiplin waktu ya, biar cita-cita Talita menjadi direktur perusahaan nanti bisa tercapai. Siap, Bapak. Nah, sekarang Bapak mau tahu kira-kira usaha apa yang bisa Talita lakukan nih, biar besok-besok nggak telat lagi. Saya akan tidur sebelum jam 9 malam dan saya tidak akan main HP malam-malam lagi, Pak. Oke, kira-kira ada lagi nggak selain itu? Saya akan pasang alarm di HP saya jam 4.30 subuh. Oke, baik. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kamu memastikan bahwa kamu itu sudah tidur sebelum jam 9 malam dan nggak main HP lagi? Bapak kan nggak ada di rumah kamu, jadi Bapak nggak bisa tahu. Gimana ya caranya kira-kira? Bagaimana kalau begini, Pak? Nanti saya akan beritahu Ibu jika saya belum tidur jam 9 malam dan masih main HP, Ibu bisa melaporkan ke Bapak. Baik, Bapak catat nih komitmen Talita. Yang pertama tadi akan tidur sebelum jam 9 malam. Yang kedua, tidak akan main HP lagi. Yang ketiga, Talita akan menyetel alarm untuk bangun jam 4.30 subuh. Sambil sholat subuh ya, jangan lupa ya. Dan yang terakhir, nanti Talita akan diawasi oleh Ibu. Nah, kalau melanggar, nanti Ibu akan melaporkannya ke Bapak. Siap, betul sekali, Pak. Siap. Oke, terima kasih atas komitmen atau janji dari Talita tadi ya. Nah, sekarang nih Talita kan telat nih. Kira-kira Talita punya cara nggak untuk menebus kesalahan yang tadi tuh yang datang telat? Kira-kira apa hal yang bisa Talita lakukan yang bermanfaat buat Talita sendiri dan orang lain tentunya? Bagaimana kalau begini, Pak? Nanti saat jam istirahat saya akan tetap tinggal di kelas dan saya akan menyalin materi yang tertinggal akibat saya terlambat. Baiklah, berarti nanti pada saat jam istirahat Talita bersedia ya mengorbankan waktunya. Yang lain mau jajan, Talita nanti nggak keluar kelas, memilih untuk menyalin materi yang tertinggal tadi akibat Talita telat tadi kan? Siap seperti itu? Siap, dengan senang hati. Halo, perkenalkan nama saya Talita, saya kelas 6. Perasaan saya kemarin direkam sama Pak Dedi malu. Dan hikmahnya untuk saya, kita harus menghargai waktu dan disiplin karena waktu itu berharga untuk kedepannya nanti. Bye-bye. Satu, dua, tiga. Yeah. Satu, dua, tiga. Yeah. Weh, seru banget ya Dan ya? Iya nih. Dan, masuk yuk.
Silakan masuk. Dari kunci. Silakan, Ramdan, sama Nurman duduk. Ramdan, Nurman, tadi Bapak dapat laporan dari penjaga sekolah kita, Aeka. Katanya kamu tadi melakukan hal-hal yang bikin Aeka marah ya. Sepertinya kamu lagi ada masalah ya dengan Aeka. Begini Pak, tadi saat jam istirahat kami membuat cukup banyak pesawat kertas, lalu memainkannya di teras lantai 2 sekolah dan melemparnya ke lapangan sekolah. Saat kami sedang asik bermain, bel masuk kelas berbunyi. Kami langsung saja masuk kelas dan membiarkan sampah pesawat kertas berserakan di lapangan. Tidak jauh dari sana, ternyata ada Aeka Pak sedang menyapu. Aeka langsung marah-marah Pak. Oh, jadi seperti itu. Ada lagi nggak yang kamu jelaskan? Nurman, mungkin kamu bisa jelaskan apa yang terjadi? Terus itu Pak, Aeka marah-marah sambil ngancungin sapu. Aku sama Ramdan langsung pergi ke dalam kelas. Kenapa kamu pergi ke kelas? Takut dimarahin Pak. Oh, jadi seperti itu ceritanya. Ada lagi nggak yang mau kalian jelaskan? Mungkin Nurman mau nambahkan. Terus itu Pak, Aeka marah-marah sambil ngancungin sapu. Kami berdua sama Ramdan takut diomelin, kami langsung kabur ke dalam kelas. Ya maaf Pak, kami tidak bermaksud membuat Aeka marah, kami hilaf. Baiklah, Bapak di sini posisinya bukan mau mencari siapa yang benar atau siapa yang salah atau mau menyalahkan kalian. Mungkin kalian melakukan itu juga karena senang-senang ya, senang sekali ya main pesawat-pesawatan ya. Seru kan? Iya Pak. Ya Bapak juga waktu SD suka main pesawat-pesawatan, apalagi kalau pesawatnya itu terbangnya lama ya. Berarti kita bikinnya itu presisi atau bagus gitu. Apa seru sekali Pak main pesawat-pesawatannya Pak. Udah, sekarang Bapak mau bicarain tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Nah, kira-kira dari perbuatan kalian tadi tuh pada saat jam istirahat, kira-kira keyakinan kelas atau keyakinan sekolah apa tuh yang belum kalian tunjukkan? Ayo dipikir. Tentang apa? Itu Pak, tidak menjaga kebersihan Pak. Betul. Ah, betul. Itu mengenai menjaga kebersihan. Kira-kira apa lagi nggak? Ada lagi nggak selain itu? Itu Pak, kami tidak menghargai Aeka Pak, kami maaf. Betul sekali ya. Tindakan kalian tadi pada saat jam istirahat itu membuat sekolah kotor ya. Karena kan tuh pesawat kertas itu kan dari kertas tuh ya. Apalagi kamu buangnya banyak tadi. Hampir berapa per orang 10 ada tuh ya. Hampir kamu terbang-terbangin itu. Terus kamu pungut dan kamu buang ke tempat sampah. Di bawah Aeka lagi nyapu, mungkin lagi capek, merasa tidak dihargai ya, karena dia udah capek kan menyapu seluruh halaman sekolah, ditambah ada kamu membuang sampah sembarangan ya. Iya Pak, kami menyesal telah merugikan diri kita dan orang lain. Oke, mulai sekarang mari kita melakukan kesenangan kita nih, apapun kesenangan kita, tetapi jangan sampai kesenangan yang kita lakukan merugikan orang lain. Siap gak? Iya Pak, siap. Nah, sekarang Bapak mau tahu nih ya, usaha apa atau upaya apa yang bisa dilakukan Ramdan dan Nurman biar masalah ini selesai. Kira-kira usaha apa? Kami akan meminta maaf ke Aeka Pak, dan kami berjanji akan membuang sampah di tempatnya. Bagus. Mungkin Nurman ada lagi? Kami siap menemui Aeka Pak dan membantu Aeka membersihkan lapangan sekolah. Alhamdulillah nih ada titik temu nih, ada solusinya. Mudah-mudahan dengan kejadian ini kita bisa mengambil hikmah ya. Tidak hanya kalian, Bapak juga bisa mengambil hikmah gitu kan. Jadi hikmahnya salah satunya kita harus menjaga kebersihan dan menghargai hasil kerja orang lain, dalam hal ini Aeka. Siap Pak, laksanakan. Oke, sekarang kalian kembali ke kelas atau mau langsung menemui Aeka, silakan ya. Halo, apa kabar Ramdan, Nurman? Halo, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Gimana kemarin setelah kita ini bermain peran dan direkam, perasaannya gimana? Perasaannya malu, senang, dan lagi Pak. Malu kenapa emang? Karena itu Pak, dilihatin. Grogi aja? Groginya karena itu Pak, panjang-panjang susah jadinya. Lirik ini, iya. Terus gini, hikmahnya apa sih buat kamu, pembelajarannya buat kamu apa tuh peran-peran kemarin itu tuh? Tidak membuang sampah sembarangan, menghargai, menjaga sekolah. Menjaga sekolah. Kenapa emang kemarin menjaga sekolah? Karena membuang sampah sembarangan. Kita harus menghargai pekerjaan orang lain. Ya, kalau tidak bisa meringankan pekerjaan orang lain, minimal jangan nambah berat, ya. Ya harusnya kita bantu, ya. Oke, terima kasih ya kemarin atas kesediaannya membantu Bapak dalam membuat video. Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.